Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran 5. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut. Nah, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Saya akan coba menyanyikannya ya. Ini ciptaan Elmani. Tapi mohon maaf di sini saya kurang mahir dalam bernyanyi. Jadi saya akan bernyanyi dengan sesuai kemampuan saya. Setelah saya bernyanyi, kalian juga harus bernyanyi lagu yang sama ya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tandailah syair lagu bertanda nada tinggi dan syair lagu bernada rendah. Cobalah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan perhatikan tinggi rendahnya nada. Nah, di sini ketika ada titik ya, titik di bawahnya itu berarti menunjukkan rendah. Ketika tidak ada sama sekali titiknya itu menunjukkan sedang. Dan jika ada titik di atasnya itu menunjukkan tinggi. Nah, jadi ini makin ke kanan makin tinggi ya teman-teman. Karena ini rendah, sedang, tinggi. Nah, makin ke kanan makin tinggi. Nah, lalu di sini ini nada tinggi ya teman-teman. Sakita, ini nada tinggi. Nah, ini nada tinggi karena di atasnya ada titik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini sebenarnya ada rumusnya loh teman-teman. Kenapa 2 di sini, 3 agak atas, 2 lagi di sini, dan kenapa ini warnanya putih, ini kok hitam. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini menurut kalian perlu saya jelaskan nggak teman-teman? Kenapa ini warna putih dan kenapa ini warna hitam? Kenapa ini di atas, ini di bawah? Menurut kalian perlu saya jelaskan nggak? Soalnya ini kan nggak ada di buku kalian ya. Kalau perlu saya jelaskan juga tidak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Silahkan kalian komen di komentar. Menurut kalian perlu nggak saya bahas tentang not balok ini? Nah, silahkan tulis di komentar ya. Nah, pada lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini ada beberapa nada tinggi dan nada rendah atau nada sedang. Nah, tangga nada tingginya saya akan lingkari dengan garis merah. Nah, ini karena di atasnya ada titik, 1 titik. Nah, itu menunjukkan nada tinggi ya. Ini juga nada tinggi. Ini nada tinggi karena ada titik di atasnya. Ini juga. Ini juga. Yang saya tidak lingkari berarti ini menunjukkan nada sedang ya. Nah, ini semua nada tinggi. Ini, lalu ini. Kak, kenapa 7 nggak ikut dilingkari? Karena 7 ini sedang, bukan nada tinggi. Dibuktikan dengan tidak ada titik di atasnya. Kurang lebih seperti itu ya. Apakah teman-teman sudah paham? Lanjut. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat dan lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Tanda tempo. Nah, di sini ada beberapa istilah atau nama tanda tempo. Allegro itu cepat,
moderanto itu sedang, largo itu lambat. Nah, saya perlu menjelaskan lebih detail ya teman-teman. Nada tinggi rendah dengan tempo nada yang lambat cepat itu berbeda ya. Antara nada dan tempo itu berbeda. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa di Indonesia juga mempunyai keragaman agama. Apa agamamu dan apa agama teman-temanmu? Kalau agama saya Islam, teman-teman saya ada yang seagama dengan saya dan ada juga yang beragama Kristen. Kalau kalian gimana? Untuk teman yang beragama Hindu, Katolik, sejauh ini saya belum mempunyai teman yang beragama Hindu atau Katolik ataupun Konghucu. Keragaman agama di Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keberagaman agama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Oh, seperti itu toh ternyata persebaran agama di Indonesia dan kenapa di Indonesia itu memiliki keragaman agama. Nah, itulah penyebabnya ya. Nah, dari bacaan tadi, nama kitab suci setiap agama di Indonesia, tempat beribadah setiap agama di Indonesia, dan hari-hari besarnya. Kita disuruh untuk mengisi tabel ini. Nah, kalau di buku kalian ini ada pada halaman 39 ya. Saya akan membahas 6 agama. 6 agama di Indonesia. Yang pertama agama Islam. Ini bisa kalian tulis di buku tulis kalian ya. Karena kalau di buku tematik itu hanya tersedia 1 kolom saja. 1 diagram saja. Islam. Nama tempat ibadahnya masjid. Kitab sucinya Al-Quran. Hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Lalu, ketika Kristen itu tempat ibadahnya gereja atau kapel. Kitab sucinya Alkitab. Hari besarnya hari Natal, hari Paskah, Pantekosta, kenaikan Isa Al-Masih. Lalu Katolik, tempat ibadahnya katedral atau gereja. Kitab sucinya Alkitab, hari besarnya Natal, Paskah, Pantekosta, Kamis Putih. Lalu ada Hindu, tempat ibadahnya pura. Kitab sucinya Weda. Hari besarnya Nyepi, Saraswati, Galungan, Kuningan. Lalu Buddha itu tempat ibadahnya vihara. Kitab suci Tripitaka. Hari besar Waisa, Asada, Katina, dan Magapuja. Terakhir Konghucu. Tempat ibadahnya kelenteng atau lintang.
Kitab sucinya namanya Siswujin. Hari besarnya tahun baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbeng, Pehcun. Nah, kurang lebih seperti itu. Maaf ya ketika saya salah pengucapan, atau mungkin salah ketik. Lalu pada halaman 39 yang tugas itu. Nah, ini ada 3 pertanyaan ya teman-teman. 3 soal. Tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Kita akan mencoba menyelesaikan yang pertama dulu. Gagasan pokok, gimana sih cara mencari gagasan pokok? Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari gagasan pokok. Nah, kita baca terlebih dahulu satu kalimat yang atas ya. Kalimat itu ketika beberapa kata dan sampai ada titik. Nah, itu dinamakan kalimat ya teman-teman. Satu kalimat. Nah, dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ini dinamakan kalimat. Pokoknya dari kata-kata lalu sampai titik. Nah, ini dinamakan kalimat. Di sini saya pakai bahasa yang mudah dipahami saja ya. Apakah bawah semua ini menjabarkan kalimat yang bergaris biru? Tidak. Nah, ini juga tidak. 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 Nah, untuk yang terakhir ini. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama kepercayaan itu adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini adalah poinnya. Ini adalah gagasan pokoknya. Sedangkan yang saya garis biru ini adalah penjelasan dari gagasan pokok. Nah, biasanya penjelasan itu lebih banyak ya daripada gagasan pokok. Biasanya seperti itu ya. Jadi ini gagasan pokoknya. Dari yang warna merah ini dapat dijabarkan menjadi warna biru banyak sekali kayak gini. Nah, warna biru dinamakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Sedangkan warna merah disebut gagasan pokok atau ide pokok atau kalimat utama. Lalu pada paragraf 2, pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Ini bukan ya. Lalu, untuk yang terakhir, biasanya gagasan pokok, biasanya loh ya teman-teman, itu kalau nggak di depan sendiri, ya di akhir sendiri. Nah, tapi ini di akhir. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Tulislah gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, jadinya kalian bisa menulis seperti ini ya untuk nomor 1 di buku kalian. Pada paragraf 1, tadi itu cuma cara mencari gagasan pokok. Nah, sedangkan gagasan pokoknya seperti ini. Paragraf pertama, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama atau kepercayaan itu adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada paragraf 2, negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, ini jawabannya ya, kalian bisa menuliskan ini. Saya ulangi lagi, yang ini hanya untuk menjelaskan atau mencari gagasan pokoknya saja. Kalian tidak perlu menuliskan ini ya. Kalian cukup menuliskan yang ini saja. Oke? Paham kan? Lalu pada soal nomor 2, tuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Yang saya ketahui dari teks tersebut adalah bisa belajar lebih menghargai meskipun berbeda agama atau berbeda keyakinan. Itu yang saya dapat dari pengetahuan. Itu adalah pengetahuan baru yang saya dapat dari teks tersebut. Lalu pada nomor 3, tulislah kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasamu sendiri. Tulislah menggunakan ejaan yang tepat. Nah, di sini saya sudah menuliskan, mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dari singgah di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Ke-6 agama atau kepercayaan itu adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu,
Buddha, dan Konghucu. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Kurang lebih seperti itu kesimpulan yang saya ambil dari teks tersebut ya. Tindakan yang kulakukan agar temanku dapat menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Yang pertama, menghormati agamanya. Tidak memaksakan mengikuti agama kita sendiri. Tidak mengejek teman yang berbeda agama. Tidak mengacau teman yang sedang beribadah. Tidak memilih teman yang hanya agama kita saja, tetapi yang berbeda agama juga. Jadi kita itu harus saling rukun ya teman-teman. Meskipun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kan kita tetap satu Indonesia, tetap satu bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjalin toleransi sesama umat beragama. Kalau di buku kalian ini nomornya sampai 4 aja ya teman-teman. Tapi saya tambahi 1 agar lebih jelas. Jadi kalian bisa ambil 4 diantaranya juga tidak apa-apa. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa aja sih teman-teman? Ya, yang pertama, gagasan pokok dan pengetahuan baru dalam bacaan. Yang kedua, keragaman agama yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, macam-macam tanda tempo dan nada tinggi rendah dalam sebuah lagu. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.